Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep pengukuran panjang, keliling, dan luas. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rafael Fitri sebagai pemateri pertama. Saya Sri Wahyuni sebagai materi kedua. Saya Bisa Martina materi ketiga. Saya Hendra pemateri keempat. Saya Bayu materi kelima. Saya Martina materi yang terakhir. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan kepada Mutiara. Silakan. Presentasikan materi tentang konsep luas dan juga keliling. Yang pertama yaitu mulai masuk ke bagian pengertian konsep pengukuran. Konsep pengukuran itu merupakan suatu proses atau kegiatan yang dimana digunakan untuk mengidentifikasikan besar kecilnya, panjang pendek, dan juga ringan tebalnya suatu objek. Dalam pengukuran matematika itu ada 3 macam, ada pengukuran panjang, ada luas, dan juga keliling. Yang akan saya bahas di sini yaitu adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang dalam matematika terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada satuan tidak baku dan juga yang baku. Yang tidak baku, pengukuran tidak baku itu adalah pengukuran yang hasilnya itu tidak tetap atau dapat berbeda-beda karena menggunakan satuan yang tidak tetap. Contohnya itu seperti menggunakan pengukuran dengan jari, dengan kaki, dengan jengkal, hasta, ataupun juga dengan langkah. Lalu yang kedua yaitu satuan yang baku. Satuan baku itu berarti menggunakan satuan yang telah mencapai standar. Dalam Indonesia itu menggunakan sistem matrik. Sistem matrik yaitu terdiri dari tangga nadanya seperti ini. Ada kilometer, hektometer, dekometer, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Dengan rumusnya yaitu jika dia ke bawah maka dikali dengan 10, jika dia ke atas maka dibagi dengan 10. Ini yang sering digunakan di matematika dalam pengukuran panjang. Untuk cara pengerjaannya yaitu jika ada contoh soal, misalnya contoh soalnya yaitu sebuah jalan di aspal dengan panjang jalan yang sudah diaspal adalah 50 hektometer. Jika panjang jalan yang akan diaspal adalah 9 km, berapa meter lagi jalan yang belum diaspal? Maka kita bisa buat diketahui soalnya tadi itu panjang jalan yang sudah diaspal adalah 50 hektometer. Maka kita buat dan panjang jalan yang akan diaspal itu ada 9 km. Yang ditanyanya yaitu berapa meter lagi jalan yang belum diaspal. Maka untuk kerjakannya yaitu kita lihat dulu tadi jalan yang belum diaspal itu disuruh menggunakan ujungnya adalah meter. Maka jalan yang sudah diaspal 50 hektometer
tambah 0 sebanyak 2 kali. Jadi jadinya 5.000 meter. Lalu jalan yang akan diaspal 9 km. 9 km. Dari kilometer itu ubah ke meter, maka harus melewati HM dan M. 1, 2, 3. Maka tambah nolnya sebanyak 3 kali. Lalu masuk ke pertanyaannya, berapa meter jalan yang belum diaspal? Maka rumusnya yaitu besar kerjaannya 9.000 kurang 5.000 sama dengan 4.000 meter. Jadi jalan yang belum diaspal itu sebanyak 4.000 meter. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi kedua. Sudah enggak di tangan aku. Baik, saya akan menjelaskan yaitu pengukuran keliling. Ini suatu objek adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang. Dari objek itu dimulai titik awal pengukuran dengan menelusuri semua tepian objek hingga kembali ke titik awal. Yang pertama yaitu kling persegi. Persegi adalah bangunan datar yang memiliki 4 ruas sisi S yang sama panjang dan 4 sudut yang masing-masing biasanya 90 derajat. Ring persegi adalah total panjang dari sisi titik persegi. Karena semua sisi semua panjang, maka rumus dari persegi adalah begini rumusnya, sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau bisa 4 kali sisi. Yang kedua yaitu keliling persegi panjang. Persegi panjang adalah bangunan datar di mana sisi yang berhadapan saling sejajar dan punya panjang yang sama. Ciri utama adalah semua sudutnya berbentuk siku-siku dengan derajat, berbeda dengan persegi yang 4 sisinya sama panjang. Persegi panjang memiliki panjang yang lebih besar atau lebih kecil daripada lebarnya. Karena sisi berhadapan memiliki ukuran sama, rumus dari persegi panjang yaitu pada rumus bagian berikut itu 2 kali PL itu 2 lebar dan 2 panjang kan. Contohnya sebagai berikut, ini ada kotak di sini. Diketahui sebuah persegi panjang memiliki panjang 12
keliling. Jawabannya keliling. Persegi panjang. Jadi keliling persegi panjang 2 kali panjang kali luas itu sama dengan 12 ditambah 5. Itu tambah 5. Jadi 2 kali 11 sama dengan 34 cm. Yang ketiga itu keliling jajar-jajar. Jajar-jajar adalah bangunan di atas dua dimensi yang memiliki dua pasangan sisi berhadapan yang sejajar dan sama panjang. Sudut-sudut yang berhadapan juga sama besar, namun bangunan ini tidak memiliki sudut siku kecuali pada bentuk khusus yaitu persegi panjang. Dalam konteks pembelajaran keliling, jajar-jajar mengajarkan sebuah batang keliling diperoleh dari penjumlahan dua pasang sisi yang sama panjang. Contohnya, Lanjut. diketahui sisi jajar-jajar 6 cm dan 4 cm. Ditanya, keliling jajar-jajar. Jawabannya, keliling jajar-jajar 2A tambah B sama dengan 26 tambah 4. Jadi 2/10. Jadi isinya 20 cm. Baiklah, itu saja teman-teman dari saya berikan kepada moderator. Jadi saya akan menjelaskan tentang trapesium, keliling belah ketupat, dan layang-layang. Trapesium adalah bangun datar yang memiliki tempat satu pasang sisi sejajar atau satu panjang, yaitu sisi atas dan sisi bawah, yang disebut sebagai sisi sejajar. Dua sisi lainnya yaitu tidak sejajar, sehingga sifat bentuknya berbeda dari jajar-jajar dan persegi panjang. Dalam konteks keliling, siswa belajar bahwa meskipun bentuk trapesium tidak berat-berat, kelilingnya tetap dihitung melalui penjumlahan keempat sisinya. Keliling trapesium yaitu keliling sama dengan A tambah B tambah C dan tambah D. Contoh soalnya yaitu diketahui sebuah trapesium memiliki panjang sisi A yaitu 12 cm, B 9 cm, C 7 cm, dan D 10 cm.
10 cm. Jadi hasilnya yaitu 38 cm persegi. Lanjut yaitu belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama panjang, namun sudutnya tidak harus siku-siku. Bangun ini terbentuk dari 2 segitiga sama kaki yang saling berhimpitan. Belah ketupat memiliki 2 diagonal yang saling tegak lurus dan saling membagi 2 sehingga diagonal tersebut menjadi kunci utama dalam perhitungan luas dan keliling. Contoh keliling belah ketupat yaitu sisi tambah sisi tambah sisi dan tambah sisi, atau 4 kali sisi. Contoh soalnya yaitu sebuah hiasan dinding berbentuk bulat belah ketupat memiliki panjang setiap sisinya yaitu 6 cm. Berapakah kelilingnya? Kita masukkan rumus tersebut, yaitu kita memakai rumus yang kedua yaitu 4 kali sisi. 4 kali sisinya 6 cm. Jadi panjangnya jadi sisinya yaitu 24 cm. Lanjut, layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang memiliki 2 sisi sama panjang, yaitu ini, dan tapi tidak saling berhadapan. 2 diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi diagonal lainnya menjadi 2 bagian yang tidak sama panjang. Contoh soalnya yaitu sebuah layang-layang memiliki ukuran sisi pendek yaitu 5 cm dan sisi panjangnya yaitu 8 cm. Layang-layang memiliki rumus yaitu keliling 2 kali sisi panjang dan tambah 2 kali sisi pendek. Jadi kita masukkan rumus tersebut yaitu 2 kali sisi panjangnya yaitu 8 cm ditambah 2 kali sisi pendeknya 5 cm. Jadi 2 dikumpulkan, salah. 2 kali 8 yaitu 16 cm ditambah 2 kali 5 yaitu 10 cm sama dengan 26 cm. Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Saya lanjutkan kepada pemateri keempat. Baiklah, saya akan mempresentasikan keliling lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang tersusun dari himpunan titik-titik yang memiliki jarak sama dari satu titik pusat sehingga tidak memiliki sisi maupun sudut seperti bangun datar lainnya. Keliling lingkaran dapat dihitung menggunakan 2 rumus yaitu berdasarkan jari-jari dan berdasarkan diameter. Nilai Pi yang digunakan dalam perhitungan nilai dapat disesuaikan dengan kebutuhan soal. Soalnya Pi sama dengan 3,14 atau
lingkaran. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah keliling lingkaran tersebut. Keliling lingkaran. Contohnya diketahui R sama dengan 7 cm. Yang ditanya itu keliling lingkaran. Jadi jawabannya itu keliling lingkaran sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 sama dengan 2 kali 22. Jadi jawabannya 4. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 44 cm. Yang selanjutnya pengukuran luas. Pengukuran luas itu terbagi menjadi 8. Yang pertama itu luas persegi. Luas persegi adalah ukuran seberapa besar daerah yang diliputi atau diisi oleh persegi pada bidang data. Contohnya, contoh luas persegi. Luas persegi itu rumusnya hitunglah luas dari persegi di samping. Diketahui sisi E sama dengan 5 cm. Yang ditanya itu luas persegi. Jawabannya luas persegi S dikali sisi dikali sisi sama dengan 5 dikali 5 cm sama dengan 25 cm. Jadi diperoleh luas persegi tersebut adalah 25 cm. Yang selanjutnya itu luas persegi panjang. Persegi panjang itu adalah ukuran area yang ditempati oleh bangunan tersebut pada bidang data, berbeda dari persegi di keempat sisinya sama panjang.
Contoh luas persegi panjang Ya. luas persegi panjang, luasnya itu panjang dikali lebar. Contohnya seperti ini. Nah, itulah luas dari gambar di bawah ini. Panjang 5 cm, luas 12 cm. Nah, diketahui panjangnya 12 cm dan luasnya 5 cm. Yang ditanya itu luas persegi. Jadi jawaban luas perseginya itu panjang dikali lebar 12 dikali 5 sama dengan 60 cm. Jadi diperoleh luas dari persegi panjang tersebut adalah 60 cm. Oke, presentasi dari saya kembalikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Enda, yaitu luas segitiga. Segitiga adalah bentuk datar yang dibentuk oleh 3 sisi dan 3 sudut. Jumlah pusat sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Segitiga memiliki berbagai jenis seperti segitiga sama sisi, sama kaki, dan siku-siku, dan ada juga sembarang. Jadi contoh soalnya, di sebuah taman terdapat area berbentuk segitiga yang akan ditanami bunga. Bunga panjang seluas tersebut adalah 12 meter dan tingginya 8 meter. Jika biaya penanaman bunga adalah sebesar 25 per meter pangkat 2, jadi biaya yang dibutuhkan adalah jadi luas segitiga yaitu panjangnya 12 meter, tingginya 8 meter, yaitu luas segitiga 1 per pangkat 1 per 2 dikali alas dikali tinggi. Jadi 1 dikali 12 dikali 8 jumlahnya itu 48 meter pangkat 2. Nah, yang dibutuhkan jadi biayanya yang dibutuhkan 48 dikali 25.000 yaitu 1.200.000. Nah, selanjutnya ada luas trapesium. Lalu ada luas trapesium. Luas trapesium adalah bangun datar yang memiliki satu pasang sisi sejajar. Yaitu contoh soalnya, sebuah lahan parkiran memiliki bentuk trapesium dengan panjang sisi atas 10 meter dan bawah 18 meter. Sisi bentuk 18 meter dan tingginya yaitu 6 meter. Jadi luas
Jadi ruang trapesium yaitu 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dan dikali tinggi. Jadi 1 dikali 10 ditambah 18 dikali 6 yaitu jumlahnya 84 meter pangkat 2. Nah, jadi biaya yang dibutuhkan yaitu 84 dikali 30.000. Jadi totalnya 2.520.000. Lalu ada jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan berhadapan sama panjang. Nah, lalu ada contoh soal berbasis masalah luas sejajar genjang, yaitu Pak Budi memiliki kebun berbentuk jajar genjang. Panjang alas kebun adalah 15 meter dan tingginya 9 meter. Jika setiap 1 meter pangkat 2 bisa menghasilkan 4 kilo sayuran, berapa total hasil panen yang diperoleh dari seluruh kebun? Jadi luas Jadi jajar genjang yaitu luas jajar genjang alas dikali tinggi sama dengan 15 dikali 9 yaitu 135 meter pangkat 2. Jadi hasil panen yang dikeluarkan yaitu 135 dikali 4 yaitu totalnya 540 kilogram. Oke, itulah presentasi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan luas gerak ketupat. Gerak ketupat adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang serta memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Sisinya jelaskan luas gerak ketupat. Inputnya L 1/2 dikali D1 dikali D2. D1 diagonal pertama, D2 diagonal kedua. Contohnya gerak ketupat memiliki diagonal 10 cm dan 8 cm. Ketemulah luasnya. L 1/2 dikali 10 dikali 8. 1/2 10 pun dapat 8 nih. Nah, selanjutnya yaitu luas layang-layang. Layang-layang adalah bangun datar yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, tapi tidak semuanya lama. Layang-layang juga memiliki 2 diagonal yang saling berhubungan tegak lurus. Rumusnya ini rumus yang layang-layang. L 1/2 dikali D1 dikali D2. Contohnya diketahui layang-layang dengan diagonal 4 cm dan 9 cm. Begitulah luasnya. 1/2 dari rumus D1 nya 14 dikali 9 D2-nya. Terus tuh 14 bagi 2 hasilnya 7 dikali 9 luasnya 63 cm. Dan selanjutnya yaitu luas lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar yang dibatasi oleh garis tertentu, di mana semua titik pada lingkaran berjarak sama dari titik pusatnya. Jarak tersebut disebut jari-jari. Rumusnya
dikali 7 pangkat 2. 22 per 7 dikali 49. Terus itu dibagi, hasilnya 7. Dengan 22 dikali 7, hasilnya 154 derajat Celcius. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sri Wahyuni, Bayu Kurnawan, Hendra Saputra, Marlina, Mutiara, Anissa Patul, Dwi Andini, Okti Ananda, Hadis Marlina, Miranda Gayatri, Arini Saputri, Nadia Sintiani, Tamara Dwi Putri, Mia Wulandari, Nadine Chandra, Gita Sawitri, Abel Mutiara, Maria Ulpa, Olive Agustin, Helza Marta Indah, Rizka Juwita, Ulan Agustin, Nisrina, Anissa Alia, Afria Ramadhani, Khairunisa, Nazaha, Tiara Lingga, Ayu Putri Julisa, Raditya, Desti Putri, Syahrieka, Andreas, Yosa Abela. Hadir.